Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dava Rahmawan Rahmat dengan NIM 07300023. Akan menjelaskan sistem dan metode pertambangan, kegiatan pertambangan dan studi kelayakan dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Pancanita Novi Hartami, STMT, Bapak Insinyur Dr. Insinyur Edi Jamatu Heteru STMT, dan Bapak Yoga Maulana STMT. Mengapa pemerintah memperbaharui undang-undang tersebut? Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Alasannya yang pertama adalah mengatasi kelemahan regulasi tersebut, regulasi sebelumnya. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, nilai memiliki beberapa kelemahan dalam mengatur pertambangan mineral dan batu bara, termasuk dalam aspek tata kelola, pengawasan, serta pemberian izin perubahan bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas tata kelola pertambangan. Yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah. Pemerintah ingin mendorong peningkatan nilai tambah melalui kegiatan hilirisasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur kewajiban bagi pemegang izin untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, dengan harapan dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil tambang dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Yang ketiga, mendorong investasi. Perubahan ini juga bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi pelaku usaha di sektor pertambangan. Dengan aturan yang lebih jelas dan kepastian hukum yang lebih baik, diharapkan dapat mendorong investasi asing yang dan dalam negeri di sektor ini. Yang keempat, pemerataan pengelolaan pertambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ada penetapan pada keadilan dalam distribusi sumber daya dan keuntungan dari sektor pertambangan. Pemerintah pusat mengambil peran yang lebih besar dalam pengelolaan izin pertambangan untuk menjamin pemanfaatan yang lebih adil dan merata. Yang kelima, penguatan peran BUMN dan BUMD. Pemerintah ingin memperkuat peran badan usaha milik negara BUMN dan badan usaha milik daerah BUMD dalam sektor pertambangan. Penguatan ini memungkinkan BUMN atau BUMD untuk mendapatkan prioritas dalam mengolah sumber daya alam yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional dan daerah. Yang keenam, melindungi lingkungan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menambahkan beberapa ketentuan yang lebih ketat terkait pelindungan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pertambangan serta lingkungan dalam memastikan bahwa praktik pertambangan yang dilakukan lebih ramah lingkungan. Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pada pasal 1 ini, dalam undang-undang ini, maksud dengan pertambangan adalah kegiatan atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan, pengusahaan, pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam peraturan ini dibagi menjadi dua. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan yang
membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas ataupun padu. Yang keduanya adalah batu bara. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan. Yang keempat, ini pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan di luar di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah. Pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat dalam bumi termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Kemudian ada usaha penambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusaha mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan pendidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian dan mengembangkan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan serta pasca tambang. Pada peraturan ini atau Undang-Undang Republik Indonesia yang disahkan pada tahun 2020, Presiden Republik Indonesia atau Bapak Joko Widodo mengarahkan untuk bahwasannya semua hasil produksi daripada pertambangan itu diolah di dalam negeri, bukan di luar negeri. Tujuannya untuk di mana nilai ekonomi atau perekonomian di dalam negeri itu tetap berkembang, tidak mengandalkan proses ekspor barang mentah saja. Jadi negara harus mengekspor barang yang sudah jadi. Jadi tidak maka undang-undang ini juga salah satu yang mendukung atau menjadi landasannya dilakukannya hilirisasi. Hilirisasi yang dikemukakan oleh Presiden pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah dalam keputusan Menteri SDM nomor 1827K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018, isi studi kelayakan dibedakan berdasarkan komunitas, berdasarkan pembagian komunitasnya. Untuk yang B-nya, uraikan perbedaan isi studi kelayakan untuk berbagai komunitas tambang berdasarkan Kepmen. Keputusan menteri tersebut uraikan mengenai isi studi kelayakan berdasarkan keputusan Menteri SDM nomor 1827K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018 dan pilih salah satu. Untuk yang pertama ini adalah komoditas. Dari yang saya baca di dalam peraturan menteri tersebut atau keputusan menteri tersebut terbagi menjadi 3 golongan saja. Yang pertama adalah mineral logam, yang kedua mineral bukan logam dan batuan, yang ketiga adalah batu bara. Mineral logam termasuk dalam regulasi terkait rencana produksi, metode penambangan, dan target recovery yang dijelaskan pada bagian perencanaan teknis tambang dan pengolahan tambang batu bara. Yang kedua adalah mineral bukan logam dan batuan. Ketentuan terkait mineral bukan logam dan batuan mencakup metode eksplorasi, estimasi cadangan, hingga aspek geoteknik dan hidrologi serta pengangkutan dan penyimpanan hasil tambang. Batu bara termasuk dalam regulasi terkait rencana produksi, metode penambangan, dan target recovery yang dijelaskan pada bagian perencanaan teknis tambang dan pengolahan batu bara. Uraian perbedaan isi studi kelayakan untuk bagian komoditi tambang berdasarkan Kepmen tersebut. Untuk mineral logam ini aspek pengolahan dan pemurnian target recovery, pengolahan berdasarkan per jenis logam, misalnya emas minimal 85%, nikel 90%, dan tembaga 85%. Hal ini mencerminkan menyesuaikan teknis sesuai dengan karakteristik biji logam. Yang kedua, mineral bukan logam dan batuan. Metode eksplorasi dan estimasi fokus pada metode eksplorasi yang spesifik untuk mineral bukan logam serta estimasi cadangan dengan
pertimbangan karakteristik fisik material. Pengangkutan dan penyimpanan. Berdasarkan komoditas sains, mineral bukan logam dan batuan memerlukan perhatian khusus pada penumpukan dan pengangkutan karena sifatnya yang ber- bervariasi dan berpotensi kerusakan selama transportasi. Batu bara, aspek penambangan. Recovery atau pemulihan hasil tambang ditargetkan minimal 90% untuk per, perumak, peremukan dan minimal 70% untuk pencucian batu bara. Hal ini berkaitan dengan efisiensi proses produksi dan pengolahan. Kajian teknis studi mencakup kondisi geologi, evaluasi sumber daya dan cadangan, perencanaan tambang, pengelolaan hidrologi dan hidrogeologi, serta aspek keselamatan seperti khusus tambang batubara. Untuk yang C, uraian mengenai studi kelayakan berdasarkan keputusan Menteri SDM nomor 1827 K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018. Mineral bukan logam. Saya mengambil untuk mineral bukan logam. Ketentuannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketentuan umum. Yang satu mengenai IU eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib melakukan studi kelayakan yang mencakup kepada laporan lengkap eksplorasi. Kegiatan studi kelayakan hanya dapat dilakukan serta melakukan eksplorasi sudah mencapai sekurang-kurangnya 70% dari total seluruh WIU dan WIUPK dan telah diperoleh sumber daya berujuk dan atau terukur atau setelah seluruh area prospek sudah dieksplorasi dengan klasifikasi mineral sumber daya teruntuk dan atau terukur. Kegiatan studi kelayakan dilakukan oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. 4. Kajian kelayakan teknis dan teknis kelayakan paling kurang terdiri atas ada keadaan umum, geologi, sumber daya, kajian geotek, informasi infrastruktur, kajian hidrologi, hidrogeologi, kajian air asam tambang, perencanaan pengolahan, perencanaan pengangkutan, dan kajian resiko. Yang kelima, keadaan umum paling kurang di atas dari peta administrasi, peta tata guna, akses menuju lokasi, keadaan iklim, infrastruktur, morfologi area WUP dan sekitarnya. Yang keenam adalah geologi dan keadaan endapan menjelaskan hasil eksplorasi rinci paling kurang terdiri atas geologi regional, litologi, transtrifugasi, geostruktur geologi, alteratif dan atau mineralisasi, bentuk dan penyebaran endapan, sifat dan kualitas endapan, peta sebaran titik pengeboran. Yang kedua, ini ada banyak, sekitar ada 10 poin, tapi saya hanya mengambil dua nih. Sumber daya dan cadangan. Sumber daya paling kurang terdiri atas estimasi sumber daya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia nomor 5015 2011 atau SNI nomor 4726 tahun 2011 beserta perubahannya dan yang B-nya kualitas, kuantitas atau kadar, lokasi dan klasifikasi sumber daya. Yang kedua, cadangan paling kurang terdiri atas estimasi cadangan sesuai dengan SNI nomor 5015 tahun 2011 atau SNI nomor 4726 tahun 2011 beserta perubahannya. Nah, untuk yang nomor terakhir adalah uraian. Untuk uraian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini berfokus kepada proses di mana pertambangan itu bisa berlaku sesuai daripada hasil studi kelayakan. Hasil studi kelayakan ini berdasarkan
Yang utamanya adalah hasil dari eksplorasi. Mengapa? Uraikan opini dan tanggapan Anda terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan di studi kelayakan tersebut. Nah, pada peraturan menteri ini atau putusan menteri ini, spesifikasi dalam isi studi kelayakan dibahas daripada proses eksplorasi hingga di mana studi kelayakan itu diubah atau melakukan perubahan pada isi studi kelayakan. Contohnya dalam peraturan menteri tersebut adalah dibahas tentang harus bagaimana dicantumkan juga contoh bagaimana tambang batu bara atau terbuka, kemudian ada tambang mineral terbuka, di situ dibahas atau diberikan contoh, kemudian ada geoteknik, kepadatan, lereng dan sebagainya itu tercantum juga di dalam peraturan menteri tersebut. Maka dari itu penting sekali studi kelayakan itu ada atau lengkap. Maka di peraturan presiden atau undang-undang studi kelayakan atau proses penambangan pada suatu perusahaan pertambangan dapat dilakukan hanya setelah hasil studi kelayakan mencakup 70%. Mengapa? Karena itu sangat penting. Studi kelayakan membahas dari awal atau dari titik nol sampai titik akhir pertambangan itu ada atau tambang itu dibuka. Dari pencegahan pencegahan kecelakaan, penanggungan, dan sebagainya dibahas dalam peraturan menteri tersebut. Penguatan keputusan menteri ini di satu sisi untuk menguatkan bahwa atau menguatkan peraturan sebelumnya atau menjadi pendampingan pada peraturan sebelumnya. Untuk apa? Untuk lagi-lagi menekankan bahwa studi kelayakan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena resiko mungkin nyawa itu bisa tergantung daripada studi kelayakan yang dilakukan. Dan studi kelayakan merupakan pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan ke negara dan masyarakat. Serta untuk keputusan presiden yang kemudian berubah menjadi undang-undang yang disepakati oleh DPR, ini di zaman Bapak Joko Widodo. Untuk yang peraturan menteri ini di zaman Bapak Ignatius Jonan. Untuk peraturan presiden ini yang kemudian sudah menjadi undang-undang pada zaman Bapak Joko Widodo, undang-undang ini dibuat untuk mendukung kegiatan hilirisasi khususnya pada mineral atau juga meliputi batu bara. Karena dikhususkan untuk kedua-duanya ini di peraturan menteri dan di peraturan presiden atau menjadi undang-undang, dua-duanya spesifikasinya hanya untuk pertambangan. Karena di pengecualian khusus mineral dan batu bara di luar daripada minyak dan gas, panas bumi dan lain-lain. Maka dikhususkan hanya untuk mineral dan batu bara. Lanjut untuk Presiden Republik Indonesia ini untuk mendukung hilirisasi, di mana pemerintah dan BUMD dapat memproses atau memproduksi hasil daripada tambang. Maka negara tidak melakukan tambang bahan mentah saja, melainkan sudah mengekspor barang jadi atau olahan daripada tambang tersebut. Maka diharapkan agar dapat bisa menaikkan, dapat membuka dapat membuka menambah pendapatan negara juga dan daerah, serta diharapkan dengan bertambahnya nilai tambah dari hasil penambangan dapat lebih memakmurkan daerah dan penambahan hasil penghasilan negara seperti itu. Terima kasih. Saya mohon maaf jika dalam presentasi saya ada salah dan kekurangan. Saya mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.